Sarohnya ya, bukan sandal lawas. Oh itu sandal lawas itu bahasa bahasa roh tahun 90-an. Sekarang tahun 2020 bahasa rohnya Sandal sandal jepit, jepit. sandal jepit, sandal jepit, sandal jepit, sandal jepit. Diraba-raba lama-lama Pak, lama-lama sekarang Pak. Ya, Munarman itu berapa orang lama? Palembang loh Pak. Siapa? Munarman itu orang Palembang. Dia teman Munarman kakak ya. saya. Iya, satu kuliah sama kakak saya. Orangnya Dulu baik, dulu dia sekolah Katolik dulu dulu, waktu Pak. di Palembang saya ingat pernah ditodong pistol sama yang namanya Sarkowi itu, yang di Komisi E dulu sempat di Komisi E itu. Saya ingat sekali itu. Before you continue watching this content, what you need to know, this content contains news or political narratives that you encounter a lot on social media. Channel reactions present challenge you to express your opinion, so you can see the truth of the news or the narrative that you consume from news sources social media. Reaction Nusantara channel invites you to test the truth of the narrative they built with different news sources. Please write your opinion in the comments column according to the theme of the news in the video that we screen. Please like and subscribe first, so we can respond to your comments or opinions briefly and quickly. Cultivate listening to the contents of this content until it's finished before you have your opinion, so that there is no failure to understand. Let's save the fate of the nation from the ridiculous narratives they have built for the benefit of the group. Thank you and enjoy watching. Aduh, ini di remove aja nih orang begini nih ya. Raba-raba diraba-raba sandal jepit. Oke, lanjut dulu ya. Jadi teman-teman thank you. jangan takut. Kalau Anda takut, maka Jokowi akan dengarkan yang berani. Siapa ya, khilafah ini? Dia mau nggak mau kudu dengar. Tapi kalau Anda teriak sekeras-keras ya, Jokowi bilang, tani dulu dong. Yang sana juga teriak keras nih. Loh, kalau saya jadi bos juga begitu. Sekarang saya jadi bos. Ini jangan cerita nagih utang. Kalau tadi kan saya cerita nagih utang kan. Nah ini sekarang jadi bos nih. Kalau saya jadi bos, saya punya dua kubu nih. Di bawah saya ada dua kubu. Ya, yang satu salesnya bilang begini. Yang satu salesnya ya damai aja. Saya punya bos lagi di atas saya kan. Terus yang penting kan perusahaan itu beres. Maka saya akan dengarkan yang paling lantang, yang paling bikin biang kerok. Kalian maunya apa? Dengan harapan kalau saya udah ketemu, ini dia tak tekuk. Tapi kan sampai sekarang Jokowi sudah hampir 10 tahun belum bisa nekuk. Pelan-pelan, udah ketahuan sekarang. Tetapi terus kalian diam aja tanpa kutuk, udah biarin aja. Karena kalian takut. Nah, Jokowi bilang, ayo dong. Aku yakin Jokowi sekarang ini sebenarnya berharap saya gubrak-gubrak kayak gini. Saya kok yakin sekali. Karena dengan gubrak-gubrak teman-teman semua, ayo teriak yang keras. Jokowi didorong, didesak terus. Dia tuh berharap didesak oleh kaum minoritas supaya dia bisa wujudkan nasionalismenya. Karena track recordnya Jokowi itu nasionalis sama seperti Ibu Mega. Sama seperti Soekarno. Masalahnya kita ini nggak mau dorong yang keras, yang dorong khilafah terus. Dia kepepet, dia nggak mau harus kompromi. Kalau saya jadi bos di perusahaan, ya saya akan dengarkan biang keroknya ini dulu, yang kurang ajar ini dulu. Tetapi saya berharap yang baik-baik juga teriak lebih keras daripada si biang kerok. Karena kalau saya harus report ke atasan saya butuh dukungan. Nah, kalau saya nggak dengerin sama si biang kerok ini, saya kan dilaporkannya nggak buruk. Saya pernah difitnah sama biang kerok ini gara-gara saya sok baik. Sementara yang baik-baiknya nggak dukung saya, nggak ikut teriak karena takut. Gitu. Ya, bos pun yang di atas kan taunya pokoknya beres. Nah itu sama. Di dalam negara ini kan kayak perusahaan. Kalau Anda tidak teriak sekeras-kerasnya, maka dianggap nggak ada suaramu. Itu masalahnya. Aduh, gitu-gitu Anda kok nggak ngerti-ngerti ya. Malah kutuk dan Anda ditakut-takuti 98 ini kasusnya apa? Apa kalian nggak capek ditakut-takutin begitu dikit-dikit nanti Anda mau kentut 98. Baru mau kentut 98. Ya kan? Loh, 98 gua maunya 69. 98 lo. Lakau. Makanya ini siapa mau jadi nabi lakau ini? Nabi. Saya nabi 26 ya. Cilak. Nabi porselin. Siapa yang mau jadi nabi lakau? Oke, Pak, thank you. Lanjut ya. Kali soy, silakan kali soy. Silakan kali soy. Mana nih kali soy? Lanjut ya, Bacang. Ya, kali soy, silakan. Ya. Pak. Ya, haleluya. Haleluya, Pak. Ini masalah tema ini ya, Pak ya, kejadian Yasmin ya, GKI Yasmin. Dengan kejadian GKI Yasmin yang jelas-jelas sudah konstitusional ya Pak ya, kita jadinya berurusan dengan hukum ini jadi sedikit agak apatis juga ya Pak ya. Iya. Ya, artinya bahwa yang sudah jelas-jelas legal begitu ya, parameternya kan diketok palu sama MA ya, itu udah tertinggi ya kalau menurut kita ya. Nah, tapi ternyata
tetap lebih kuat massa kan gitu faktanya. Nah, jadi ya artinya tidak tertutup kemungkinan dong bahwa gereja-gereja yang sudah berdiri lama, sudah bertahun-tahun, ya sewaktu-waktu bisa digugat massa, bisa ditutup, bisa dibongkar kan. Nah, ini jadi pembuat apa ya, ketakutan tersendiri juga buat kita minoritas ya Pak ya. Apalagi ya untuk wilayah Bogor, Depok sih sebenarnya rata-rata gerejanya itu Pak, bukan hanya GKI ya, gerejanya itu kan ibadahnya saja pun, kalau sebelum kita bicara ini sebelum COVID ya, ibadahnya itu kalau hari Minggu rata-rata itu 2-3 kali ini ya, 3 kali masuk ya. Nah, jam 6, jam 10, malam lagi ada gitu. Artinya jumlah gereja sebenarnya nggak cukup menampung banyaknya jemaat. Nah, itu saja pun sudah diusilin yang GKI, yang di Yasmin. Ya, udah kurang lebih ada 4 selama Pak Jokowi menjabat 4 tahunan ya, 4 tahun kayaknya mereka gereja di depan istana gitu ya. Nah, mestinya Pak Jokowi juga harus pekalah untuk ini ya. Ya kan hanya ibadah, rumah ibadah yang diminta, padahal kan ya jelas-jelas ya kalau menurut saya dari kalangan Kristiani ya bisa dikatakan ya 90-an% lah pendukungnya Pak Jokowi gitu. Jangan juga hanya untuk ibadah kayak dikejar-kejar gitu, kayak diperlakukan seperti zaman PKI gitu. Nah, ini berat sekali sebenarnya buat kita. Ini makin hari makin kebayang ini khilafah ini ya. Apalagi ini sekarang ini saya lihat juga, saya amatin ya Pak ya. Orang makin bebas aja ya bicara. Bebas kalau tapi ini dari mayoritas saya lihat bebas bicara bunuh, halal darah, ya ancam mengancam ya. Itu jadi dia. Seolah-olah wibawanya itu, iya Agustan itu dulu waktu udah lama sekali saya lihat di YouTube-nya Pak Paul itu kayaknya dia udah pernah bicara halal darah. Nah baru beberapa hari yang lalu halal darah lagi, artinya waktu tidak bisa mencopot doktrin halal darah dari kepalanya gitu kan, malah makin menjadi-jadi. Kenapa bisa begitu? Karena pembiaran kan. Pembiaran seolah-olah orang bebas saja. Kalau seseorang di posisi mayoritas bebas gitu bicara halal darah, bunuh. Anak kecil saja pun sudah pintar bicara halal darah, cincang, ya, cincang, bunuh dan segala macam. Lihat aja di media-media sosial gitu. Waduh, luar biasa nih saya pikir. Wah, ini ada lagi tadi dibahas di YouTube-nya Pak Tanpa Ragi kalau nggak salah deh, mengenai pidato anak-anak kecil yang berpidato, anak-anak Pak berpidato. Kalau dibunuh bagaimana gitu-gitu. Kayaknya gitu deh, kurang lebih seperti itu. Anak pertanyaannya apakah ini anaknya Rizik gitu. Tapi memang pidato ceramahnya seperti itu. Nah, anak kecil bicara bunuh-membunuh gitu. Dan itu sudah sangat lama gitu. Mau jadi apa generasi ke depan kan gitu. Kalau menurut saya pemerintah kurang peka loh mengenai ini Pak. Ini bahaya loh. Bisa muncul nanti mesin-mesin pembunuh nanti generasi ke depan. Nah, buat kita minoritas ya yang terjadi adalah ya pasti ketakutan berpikir bagaimana nanti ke depan gitu. Pak wajar dong ya, kita kan nggak bisa pungkiri bahwa kita takut dengan ancaman khilafah ini gitu loh Pak. Nah ini seolah-olah ini kayak anak-anak ceramah begitu, mana Komnas Anak nggak ada yang bicara gitu loh. Padahal mereka sudah sangat bebas loh Pak. Ini akhir-akhir ini saya lihat makin marak aja orang ancaman-ancaman. Itu ada lagi tuh YouTube-nya si Haikal Hasan yang menyerukan kalau sekali saja ulama kami menyerukan jihad, habis kalian semua. Itu. Waduh, yang dimaksud kalian siapa nih? Yang pasti kan bukan Pak Paul saja gitu kan. Ya kan? Yang siapa yang dibuat habis kalian semua? Kalian loh gitu loh Pak. Wah, padahal mau nangkap saya aja lagi setengah mati mereka ya. Ya itu dia kan Pak. Jadi Bapak ya enak gitu kan udah terbebas dari ketakutan ini. Kalau kita yang di Indonesia ini semakin bebas juga, jangan takut. Karena begitu kalian ada sampai sesuatu, dunia internasional turun, malah kalian akan cepat merdeka. Serius? Nah itu malah cepat merdeka. Kalau sampai mereka berani bergerak, dunia internasional makin cepat merdeka. Langsung lawong pangkalan Amerikanya kan, pangkalan militer Amerika udah deket banget, itu cuma 1 jam dari Indonesia itu kalau pakai kapal itu, ya kan? Itu dia Pak ya. Nah, jadi jangan takut, nggak akan ruwet, nggak akan rusuh, percaya saya nggak akan rusuh. Itu sudah ada hitungannya semua. Wah, kalian nggak tahu di belakang saya siapa kan?
Kenapa saya berani teriak gini? Gila apa saya tampilin muka sama tampilin anak bini gua di sini? Ya kan? Emang gua sebodoh itu. Ya kan? Jadi menurut Pak Paul nih, menurut Pak Paul kita sebaiknya gimana? Selain ya marturia, diakunnya oke lah gitu ya. Mulai viralkan video-video saya. Viralkan video-video saya. Karena kan nggak mungkin orang berani bicara seperti saya kan. Kedua, YouTubers jangan berhentilah untuk saling bidat-membidatkan. Boleh berdebat tapi jangan bidat-membidatkan. Karena itu perpecahan yang dari iblis. Tetapi lebih baik sekarang kita fokus dengan persekusi-persekusi, diangkat terus HKBP Jombang, kayak Pavel itu loh bagus. Mulai angkatnya seimbang tuh Pavel ya, walaupun kadang-kadang saya juga jengkel juga, cuman itu bagus juga. Cuman maksudnya dia tetap berusaha untuk bisa bersatu, walaupun dia kadang-kadang takut sama Abdullah, sama siapa dia takut ya. Salah ya kan. Nah, jadi mulai angkat yang ini ya, yang kayak Tanpa Ragi itu kan berani layar teologi, dia berani angkat yang persekusi minoritas. YouTubers itu sekarang mulai angkat dari situ. Nah, sebetulnya kalau kalian potong YouTubers ya, saya lihat ada beberapa channel baru ya. Begitu dia potong video saya 5 menit 10 menit, yang nonton 100.000, 50.000. Harusnya kayak Pavel, layar teologi itu ya, begitu potong-potong punya saya kayak nonton 50.000. Si siapa itu? Ikim itu kan, YouTuber terus apa lagi itu. Ayo dipotong-potong, diviralkan, nggak apa-apa, nggak akan saya kena copyright. Potong aja kayak Rudy Sound Debater itu, dia potong semua video saya terus diupload semua. Nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Mumpung ada yang mau disalib, kalian semua kan kalau cuma upload video gua kan nggak masalah. Gitu loh, nggak apa-apa, diupload saja. Ya itu caranya gitu, diteriakan seviral-viralnya. Kan nggak semua orang nonton videonya saya, nggak bisa. Dan video saya kan panjang-panjang. Saya juga berusaha potong pendek-pendek, tapi waktunya nggak ada. Masalahnya saya itu kehabisan waktu sekarang ini. Itu teman-teman. Cuma di Facebook Ya, di-upload di Facebook, di apa saya aja Facebooknya diblokir sama Menkominfo 2 itu. Nah, teman-teman mulai di ini kan. Saya mau motong beberapa video aja nggak kesampaian. Tapi itu ada videonya siapa itu ya, saya lupa namanya itu. Dia uploadnya saya kenceng banget tuh. Ini nih LTOM Ministry Official yang nonton 31.000, 100.000, 50.000. Padahal subscribernya cuma 20.000. Potong-potong 10 menit. Anda bikin aja YouTube aja, teman-teman di sini mulai bikin YouTube, terus saya dipotong-potong pendek-pendek. Caranya share screen di ini aja. Di di screen recording aja paling gampang. Udah langsung diupload begitu aja. Nggak apa-apa. Ya diupload aja begitu aja screen recording begitu. Nggak akan dipenjara gara-gara itu. Kalau PBB melihat nggak sih Pak? Lihat udah. Kita ini orang minoritas ini. Sudah lihat. Masalahnya kemarin kan si Jacques Haliot itu loh. Kan bilang, kalian aja nggak teriak. Gimana kita mau bantu? Sekarang di Open Doors, Indonesia itu sudah menjadi udah nggak merah lagi, kan merah, oranye, kuning, hijau. Indonesia sudah kuning di Open Doors karena propagandanya si JK, belajarlah toleransi dari Indonesia, Gunulmu Peang. Tapi sekarang dengan kasus saya ini, merah, suara nanti jadi oranye lagi, naik lagi jadi oranye. GKI Yasmin saya angkat ya kan. Ini besok masuk di Jerman, kemarin sudah dari Prancis, ya kan. Nah, ini kan jadi merah, jadi oranye lagi nanti. Open Doors kan sudah beberapa lawyer Open Doors sudah telepon saya. Nah, kita mau bilang, ayo kita bikin gede lagi. Nggak akan kerusuhan. Begitu kerusuhan, khilafah ini justru bangkrut. Sekali ada kerusuhan di Indonesia, khilafah bangkrut. Kelar itu selesai Indonesia itu. Saya jamin kelar itu. Dengan polisi kirim ke Interpol itu sebenarnya suatu signal. Karena New South China Morning Post sudah bilang, saya bisa memicu kerusuhan rasial di Indonesia, ya kan? Ada yang bilang begitu kan? Maka mereka langsung alert, wah siap-siap kirim pasukannya ke Indonesia. Kan kemarin Pak Jani udah bilang, saya ini si Paul ini membuat seluruh dunia datang ke Indonesia, ya kan? Sebetulnya kan itu sudah saya ceritain aja karena Pak Jani sudah ngomong begitu. Jadi nggak akan, ayo buka topeng kita semua, buang rasa takutmu, viralkan suara-suara ini, viralkan. Komentari di TV One, di Metro TV, setiap ada berita tentang saya, komentar yang positif-positif. Ya bilang aja ini mewakili suara kami. Kalau PGI-nya mah harus PGI itu udah mungkin ditolak dari kerajaan sorga kali. Saya nggak bilang pasti ya, mungkin ya. Kenapa? Karena dia punya roh ketakutan kok. Di dalam ketakutan itu tidak ada kasih. Roh ketakutan itu nggak ada kasih. Ya itu diakoni aja nggak pernah kok PGI-nya kok, malah bayar sama banser. Waktu bansernya tutup gereja, gimana? Waktu Natalan ada banjir, waktu gereja ditutup, banjirnya kemana? Banjir Cerpongnya ini kan. Nah itu kita harus realistis.
Gitu ya. Lanjut dulu ya Kali So ya. Mbak Cang dulu nih, Mbak Cang nih. Mbak Cang, mana Mbak Cang?